Halo, nama saya Irwan Cendana, NIM saya 29180315. Saya dari jurusan manajemen. Saya hari ini akan menjelaskan sedikit dari penjelasan dana pensiun. Pemberian pensiun kepada para karyawan bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga ikut memberikan motivasi dan juga memberikan rasa aman kepada masyarakatnya. Apalagi karyawan dengan usia yang tidak produktif lagi, yang usia sudah cukup berumur, pasti mereka mendapatkan rasa aman, rasa motivasi, sehingga bekerjanya lebih fokus, lebih produktif lagi. Apa sih dana pensiun itu? Pengertiannya itu adalah perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari masyarakat kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya, dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Jadi kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang paling menguntungkan. Manfaatnya apa sih dana pensiun? Manfaat atau tujuan penyelenggaraan dana penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak yang terlibat. Jika hanya dua pihak, berarti antara pemberi kerja dengan karyawan sendiri. Sedangkan jika tiga pilihan, yaitu pemberi kerja, karyawan, dan lembaga pengelola dana pensiun, di mana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri. Bagi pemberi kerja, tujuan atau manfaat penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Jadi, karyawan yang sudah bekerja di suatu perusahaan yang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun akan diberikan kayak seolah-olah penghargaan. Yang kedua, itu ada agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Kita itu bekerja ada usia produktif dan ada usia yang udah nggak produktif lagi, usia yang udah seharusnya pensiun, dan dimana jika seseorang karyawan itu pensiun, dia akan menerima dana pensiunnya. Yang ketiga itu memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Jadi karyawan akan merasa aman, merasa motivasi sehingga karyawan itu lebih giat lagi, lebih fokus dalam kerjaannya. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah, sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun. Sedangkan karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya dana pensiun adalah yang pertama itu ada kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Jadi setelah dia masa pensiun, dia masih mendapatkan penghasilan lagi. Yang kedua, ada memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Selanjutnya, bagi lembaga pengelola dana pensiun, tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah yang pertama, mengelola dan pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Yang kedua itu turut membantu dan mendukung program pemerintah. Dana pensiun itu ada berbagai jenisnya. Yang pertama itu ada pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55-60 tahun untuk berprofesi tertentu. Yang kedua itu ada pensiun dipercepat. Artinya jenis pensiun ini untuk kondisi tertentu, misalnya karena ada pengurangan pegawai di perusahaan tertentu. Yang ketiga itu yang selanjutnya ada pensiun ditunda, yang merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri. Namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Jadi dia belum masih usia produktif, belum ke yang enggak produktif, tapi dia meminta untuk pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluarnya dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai. Jadi dia keluar, tapi dia dapat penghasilan usia pensiunnya itu setelah dia mencapai usia pensiun. Yang selanjutnya ada pensiun cacat.
Pensiun cacat ini adalah yang diberikan bukan karena usia, tapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal di masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. Jadi ini pensiun gara-gara ada kecelakaan sehingga ada dampaknya, ada risikonya. Ada juga jenis dana pensiun yang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun dapat digolongkan ke dalam berbagai jenis, yaitu ada dua jenis. Yang pertama itu ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Yang kedua itu ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Nah, kita jadi lebih tahu informasi tentang dana pensiun. Segitu dulu aja. Saya ucapkan terima kasih. Semoga yang mendengar ini dapat mengerti. Terima kasih.